Terus bagaimana dengan remaja yang mengalami pembulian? Dampak yang mereka rasakan ada. Halo, perkenalkan nama saya Bastian. Pada kesempatan ini saya akan membawakan podcast tentang bullying. Saya juga bersama teman saya Erik. Halo. Bullying itu tentu bukan kata yang asing lagi di telinga kita, tetapi walaupun kita sering dengar, terkadang kita sering menghiraukannya. Kita tidak tahu dampaknya, bahkan penyebab bullying itu sendiri. Untuk itu kami mau mengajak kita semua untuk menonton podcast ini sampai selesai tanpa di-skip. Apakah kalian pernah mendengar berita yang pernah viral di media sosial pada tanggal 20 Juli tahun 2020, yaitu seorang bocah berusia 11 tahun dari Kabupaten Tasikmalaya yang meninggal dunia karena sakit depresi setelah dibully oleh teman-temannya? Sebelum mulai lebih lanjut, apa sih bullying itu sendiri? Bullying, menurut Daniel Weiss yang adalah seorang psikolog Sweden Norwegia dan juga merupakan seorang pelopor penelitian tentang bullying, mengatakan bahwa bullying itu merupakan masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan juga korban bullying, di mana pelaku bullying itu memiliki kekuasaan dan kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan korbannya atau korban bullying. Nah, bullying terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bullying dengan kontak fisik langsung. Bullying jenis ini biasanya dengan memukul, mencubit, menggigit, mengurung seseorang, memeras, dan sejenisnya gitu. Yang kedua yaitu bullying dengan kontak verbal langsung. Nah, bullying jenis ini biasanya menghina, mempermalukan, mengejek, dan sejenisnya. Menurutmu mana yang lebih bahaya antara bullying fisik dan bullying non fisik? Menurut saya, keduanya sama-sama berbahaya karena yang satu menyerang fisik seseorang di mana menyebabkan fisiknya itu terluka. Yang satu menyerang mental seseorang sehingga seorang tersebut mengalami gangguan mental. Nah, seperti itu layaknya seperti luka yang tidak berdarah. Kalau begitu sebenarnya kenapa sih seorang menindas dan ditindas atau dengan kata lain dibully? Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu menjadi target bullying. Nah, menurut CNBC Indonesia, seseorang menjadi target pembulian itu pertama itu karena bentuk fisiknya, seperti mungkin dia orangnya gendut, berambut keriting atau hitam sehingga dia dibully oleh teman-temannya. Yang kedua yaitu karena status sosial dan ekonomi, misalnya seperti dia miskin. Yang ketiga yaitu eh, tradisi senioritas yang berlaku di suatu sekolah, misalnya seperti seorang kakak kelas menghina adik kelasnya dan membuli adik kelasnya. Nah, bisa saja pembulian ini terjadi karena orang yang melakukan pembulian ini adalah seorang korban bullying, sehingga dia melampiaskan amarahnya di orang lain gitu, atau sehingga dia membuli orang lain. Atau bisa saja karena orang tersebut lahir di keluarga yang broken home dan dia dipukuli oleh ayahnya sehingga dia membuli orang lain untuk melampiaskan ketidakberdayaannya ketika dia dihukum atau dipukul oleh ayahnya. Terus bagaimana dengan remaja yang mengalami pembulian? Dampak yang mereka rasakan ada berbagai jenis, dimulai dari seperti gangguan kecemasan, gangguan psikologi, mengalami penurunan prestasi di sekolah, mungkin disebabkan karena jarang masuk sekolah, atau bisa saja yang paling berbahaya itu dapat menyebabkan kematian. Salah satu contoh bullying dapat dilihat dari seorang bocah lelaki berusia 11 tahun dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang meninggal di rumah sakit akibat perundungan dan yang dibully oleh teman-temannya, dan teman-temannya memaksanya untuk bersetubuh dengan kucing dan direkam oleh teman-temannya. Mengapa seorang anak kelas 5 SD dapat membuli temannya dengan memaksa bersetubuh dengan hewan? Mengapa korban tidak melaporkan bullying yang dialaminya? Mengapa orang tua nampak bertindak lambat mengetahui kasus tersebut? Mengapa tidak ada tindakan atau respon dari sekolah mengenai kejadian tersebut?
Hukuman apa yang layak diberikan kepada pelaku? Kejadian bersetubuh dengan hewan. Bukankah hal ini aneh? Terjadi kejadian pemaksaan kepada korban, dan tindakan yang dipaksakan bukanlah tindakan yang sewajarnya dipikirkan atau dilakukan oleh anak-anak. Ya, bisa dibayangkan apa yang dikonsumsi oleh pelaku sehingga bisa mengeluarkan ide yang menarik seperti itu. Apakah ada pengawasan dari orang tua terkait penggunaan gadget? Besar kemungkinan anak-anak ini telah mengakses internet lebih dari yang sewajarnya. Bahkan dalam berita mengatakan bahwa ada seorang pelaku yang duduk di bangku SMP. Hal yang membuat korban tidak melaporkan bullying yang dialaminya bisa karena dia dipaksa untuk tidak melaporkan atau dia diancam. Nah, atau bisa saja dia merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli terhadap dirinya sehingga dia merasa kesepian dan merasa sendiri sehingga dia mau memendam rasa sakit yang dialaminya itu sendiri. Dari berita yang beredar, ibu dari korban mengetahui kejadian tersebut dari tetangganya, dan sang ibu juga mengatakan bahwa ia menerima takdir tersebut. Mengapa ibu korban mengetahui kasus tersebut? Tidak lewat anaknya tetapi lewat tetangganya. Besar kemungkinan si anak tidak memberitahu apapun kepada orang tuanya. Namun, apabila dilihat dari berita yang beredar, orang tua nampak bertindak lambat. Padahal sebelum pada akhirnya dilarikan ke rumah sakit, anak ini sempat mengalami beberapa gejala yang aneh, seperti dia mulai malas untuk keluar rumah dan malas untuk makan. Mungkinkah akan ada sesuatu yang berbeda apabila pada saat itu orang tua cukup peka untuk membawa anak ini segera? Ternyata ketidaktahuan orang tua ataupun orang dewasa dalam membedakan candaan dan bullying dapat berdampak sangat berbahaya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai pihak tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang parenting dan kesehatan mental. Sewajarnya sekolah akan menanyakan keterkaitan ketidakhadiran anak itu, atau bisa saja salah satu guru dari sekolah tersebut sudah menonton video tersebut. Tetapi apa respon dari sekolah? Sayang sekali tidak didapati respon pihak sekolah dalam pemberitaan yang memuat kasus ini. Yakin dan percaya pihak sekolah pun sudah melakukan sesuatu meskipun tidak dapat mencegah meninggalnya anak ini. Terkait dengan hukuman yang diterima, pihak KPAID atau Komisi Perlindungan Anak Daerah Tasikmalaya mengatakan bahwa mereka akan membuat laporan resmi terkait kasus tersebut kepada PPA untuk diproses secara hukum. Namun, untuk pelaku yang usianya masih sangat belia, tentu tidak akan dikenakan hukuman penjara. Namun, untuk menghindari kejadian ini berulang kembali, pihak-pihak terkait dapat melakukan pembinaan kepada pelaku, orang tua, guru, dan juga orang tua korban. Bullying dapat sangat berbahaya bagi korban karena dapat menyebabkan gangguan psikologis bahkan kematian. Nah, bagaimana caranya agar bisa mencegah bullying agar tidak terjadi? Apa tindakan yang dapat kita lakukan agar tidak lagi ada kasus serupa? Nah, pencegahan dapat dilakukan orang yang mengalami perundungan atau bullying. Yang pertama adalah dia harus berani untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Atau jika dia tidak berani untuk melaporkan, maka dia bisa bercerita kepada orang terdekat seperti keluarga atau teman dekatnya. Tetapi jika dia tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan ada sesuatu yang berubah. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan oleh teman. Sebagai teman, kita harus belajar peduli dengan orang-orang terdekat kita. Caranya adalah dengan mengajaknya bercerita, melaporkan kejadian tersebut kepada guru, memberi dukungan, semangat, dan berdoa bagi orang tersebut, atau bahkan membantunya melawan pelaku. Pencegahan juga bisa diberikan dari sekolah, yakni memberikan sosialisasi terkait perundungan, serta meningkatkan pendidikan karakter kepada siswa, seperti membangun rasa kepedulian terhadap sesama, rasa saling menghormati, dan hal-hal positif lainnya. Berarti dapat disimpulkan bahwa bullying itu sangat berbahaya dan penyebabnya tidak selamanya dapat dibebankan kepada pelaku atau korban karena dapat terjadi dari berbagai faktor dan juga mengatasinya pun beraneka macam. Intinya, kepedulian sesama menjadi faktor terpenting dalam hal ini.
Semua dapat teratasi, semua dapat dicegah apabila kita cukup peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang peduli? Sekian podcast dari kami, saya Bastian, Dan saya Erik. kami pamit undur diri.